Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membicarakan biografi Nikolai Kamov, Bapak helikopter dual rotor atau rotor koaksial dari Uni Soviet atau Rusia. Nikolai Kamov ini merupakan atasan dari Mikhail Mil yang juga seorang perancang helikopter Rusia. Kalau Mikhail Mil menjadi bapak helikopter berotor tunggal, sedangkan Nikolai Kamov menjadi bapak helikopter dual rotor atau koaksial rotor. Helikopter rotor tunggal selalu dilengkapi dengan ekor yang memiliki propeller kecil untuk mengatasi torsi. Helikopter dual rotor atau rotor koaksial menggunakan dua buah propeller yang berputar berlawanan arah, yang fungsinya untuk mengangkat helikopter tersebut dan juga untuk melawan torsi yang timbul. Hingga saat ini, hanya Rusialah yang membuat helikopter dual rotor untuk keperluan komersial, baik itu untuk keperluan sipil ataupun keperluan militer. Amerika tidak pernah tertarik untuk mengembangkan helikopter dual rotor atau koaksial rotor, karena Amerika beranggapan rotor koaksial itu memiliki bagian yang banyak bergerak sehingga mudah aus dan pemeliharaannya mahal. Amerika lebih senang mengembangkan helikopter rotor tunggal atau tandem rotor seperti helikopter Chinook. Sekarang kita membahas tentang Nikolai Kamov. Nikolai Kamov lahir di Irkutsk, Rusia pada bulan September 1902 dan meninggal November 1973. Pada tahun 1918 dia kuliah di Universitas Politeknik Tomsk di Rusia dan menamatkan studinya pada tahun 1923. Beberapa tahun kemudian dia bekerja di Institut Aerodinamika Rusia. Pada tahun 1940, dia menjadi Chief Engineer dari Biro Desain Helikopter yang baru yang kemudian diberi nama sebagai Biro Teknik Kamov. Dia termasuk beruntung selama Perang Dunia Kedua dia tidak ditugaskan sebagai tentara merah di medan perang. Perang Dunia Kedua selesai, mulailah Biro Kamov mendapatkan dana untuk membuat prototipe dari helikopter rotor koaksial. Maka dibuatlah prototipe helikopter rotor koaksial KA-8 yang fungsinya akan digunakan sebagai sarana transportasi dan komunikasi untuk unit-unit Angkatan Laut Soviet. Kemudian dilanjutkan dengan Kamov KA-10 dan Kamov KA-15. Kamov KA-15 dibuat sebanyak 400 unit dan sebagian besar digunakan oleh Angkatan Laut Uni Soviet. Kemudian dikembangkanlah Kamov KA-25 yang mulai diproduksi tahun 1965 sampai 1977 dan dibuat sebanyak 450 unit. Dan sebagian besar digunakan oleh Angkatan Laut Rusia. Kamov KA-25 ini sudah digunakan oleh beberapa negara seperti Vietnam, Syria, Bulgaria. Adapun spesifikasi dari KA-25 adalah sebagai berikut.
Krunya 4 orang, panjangnya 9,7 meter, tingginya 5,4 meter. 2 unit rotor utamanya 15,7 meter diameternya. Kemudian bermesin 2 unit turbo shaft 900 HP. Kecepatan 209 km per jam dan dapat menempuh 400 km. Payload 1900 kg. Kamov K25 ini pada tahun 1981 ditingkatkan menjadi Kamov K27. Kamov K27 ini kemudian berkembang dengan beberapa variasi seperti menjadi Kamov K28, K32 dan masih diproduksi hingga saat ini. Tapi sebagian besar memang digunakan oleh Angkatan Laut Rusia. Selepas Nikolai Kamov meninggal pada tahun 1973, Biro Teknik Kamov mulai mengembangkan helikopter rotor koaksial menjadi helikopter serang darat, seperti helikopter Kamov Ka-50 Black Shark. Mulai dibuat pada tahun 1990 sampai sekarang masih dibuat. Kamov K-50 ini helikopter koaksial yang berkru satu, kursi tunggal. Kemudian dikembangkan menjadi helikopter dengan 2 kursi tandem dan menjadi Kamov 52. Adapun spesifikasi dari Kamov K-50, panjang 16 meter, tinggi 5 meter. Diameter rotor utama 14,7 meter. Bermesin 2 unit turbo shaft 2400 shp. Dapat melaju dengan kecepatan 315 km per jam dan dapat menempuh 545 km. Persenjataan utama meriam tembak cepat 30 mm dan dapat mengangkut berbagai roket, bom, dan persenjataan lainnya seberat 2000 kg. Tidak hanya untuk keperluan militer, Kamov juga membuat helikopter untuk keperluan umum seperti Kamov Ka-26 yang banyak digunakan untuk keperluan pertanian. Jumlah helikopter yang diproduksi oleh Kamov tidak sebanyak helikopter yang diproduksi oleh MI Mil. Demikian penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.